Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kaifakal Ustaz? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Baik, alhamdulillah. Di kesempatan malam ini kita akan membahas bab tentang apa, Ustaz? Ya, kita lanjutkan untuk poin yang berikutnya dari amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang amal fardu dan juga witir insyaallah. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi untuk para pendengar yang ingin bertanya silakan nanti bisa dikirimkan sebagaimana telah kami informasikan tadi. Baik, dan langsung saja kita ikuti bersama kajian live bersama Ustaz Muhammad Syarif Ta'ala dalam amal-amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Dari kepada Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian, para pendengar Radio Al-Um, Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Yang kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, di dalam harta kita, di dalam usia kita, di dalam waktu kita, dan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita di malam hari ini sebagaimana biasa setiap Selasa malam kita berkumpul di majelis yang mulia ini, yang mubarak ini, di dalam kajian kita membahas kitab Ahabbul A'mal Ilallahi Azza wa Jal, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan harapan tatkala kita sudah mengetahui amal-amal apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya, kita bersemangat untuk mengamalkannya, kita bersemangat untuk mengejarnya guna mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian dan pendengar Radio Al-Um 102,5 FM, kita malam hari ini melanjutkan kembali pembahasan kita yang kita sekarang sampai pada poin yang keempat dari amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama dulu tentang iman, yang kedua tentang silaturahim, yang ketiga tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan sekarang yang keempat rabi'an, yang keempat ahabbul asya'i
perkara yang paling dicinta, ahabul asya sak demen-demeni perkara kan itu ya, lek cara Jawane ngoten. Jadi perkara-perkara yang paling dicintai ilallahi ya oleh Allah ya mungguwe Allah itu adalah al-faraidu, amal-amal fardu. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal fardu. Amal-amal wajib ya, amal fardu, amal wajib. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda muballighan an rabbih, seraya dia Allah menyampaikan, sebagai penyampai an rabbi dari Rabbnya azza wa jal, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku telah umumkan dia peperangan. Siapa yang musuhi waliku, kuumumkan dia dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya abdi, wa ma dan tidaklah taqarraba mendekat ilayya kepada aku abdi hambaku bisyai'in dengan sesuatu. Jadi tidaklah hambaku mendekat kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ya, ahabba ilayya, yang lebih ku cintai mimma aftaradtu alaih, dari perkara yang kuwajibkan atasnya. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya amal fardu merupakan perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, yang menyampaikan hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan tidaklah seorang hamba atau hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan satu amal yang lebih kucintai daripada perkara yang kuwajibkan atasnya. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, maka itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan, siapa yang musuhi waliku, al muradu bi waliyillahi, al muradu yang dimaksud bi waliyillahi dengan wali Allah itu adalah al alimu billah, orang yang ngerti tentang Allah. Jadi walinya Allah itu orang yang kenal Allah, orang yang ngerti Allah, orang yang berilmu tentang Allah. Lalu apa sifatnya lagi? Enggak sekedar tahu, enggak sekedar berilmu, enggak sekedar mengenal. Lalu apa? Al-muwadhibu ala ta'atihi, yang terus menerus, selalu, senantiasa, tekun, gigih, giat ala ta'atihi, di atas taat kepada Allah ya. Ini namanya al-muwadhib ya, ini yang gigih, tekun, taat terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka ini adalah walinya Allah ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran humul muttaqun ya, ini walinya Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mukhlisu fi ibadatihi, yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ini adalah walinya Allah, orang yang kenal Allah, yang senantiasa tekun beribadah taat kepada Allah, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi walinya Allah. Siapa mereka? Humul muttaqun, yakni mereka yang bertakwa. Maka siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah, maka dia disebut walinya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, mimma aftaradtuhu alaihi, dari perkara yang kuwajibkan atasnya, yakni al-faraidu, amal-amal fardu.
yadkhulu masuk tahta hadzal lafzi, di bawah lafaz ini yakni lafaz al-faraidu, jami'u faraidil aini wal kifayati, seluruh kewajiban ain dan kifayah. Jadi kata-kata amal fardu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal fardu. Masuk di dalamnya fardu ain dan fardu kifayah, ya. Jadi yadkhulu tahta hadzal lafzi, masuk di bawah lafaz ini adalah jami'u faraidi al-aini wal kifayati, masuk keseluruhan amal fardu, yakni yang ain maupun yang kifayah. Kemudian juga wal faraidu al-zahiratu, masuk juga di dalamnya amal fardu yang zahir. Al-fi'liyatu, yang bersifat fi'liyah. Contohnya apa? Kal wudu'i, wudu. Wudu itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Temen dah? Tergantung sampean mau lapo gitu ya. Kalau mau sholat berarti wudunya, kalau mau tidur wudunya, nah kan gitu ya. Maka wudu ya tergantung mau apa, gitu ya. Maka di sini wudu kalau itu adalah untuk amal fardu atau untuk melakukan satu aktivitas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wudu ini hukumnya fardu dan menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Wassalati, dan salat, jelas salat 5 waktu. Wazzakati, zakat, jelas zakat mal. Wasadaqatil fitri, jelas zakatul fitr. Wasiyami, puasa Ramadan, apalagi puasa nazar. Loh, ini amal fardu. Ya, amal fardu. Orang nazar untuk puasa wajib dibayarkan puasanya. Yang itu ya. Wal ihrami, dan ihram ini wajib untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umrah. Wal haji, dan haji. Wal jihadi fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah amal-amal fardu dan semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga wat tazkiyatu, masuk di dalamnya adalah at-tazkiyah, yakni amal fardu dalam rangka mensucikan diri. Seperti apa? Kazina, yakni mensucikan diri dari perbuatan zina. Wal qatli, membunuh. Wasyurbil khamri, minum khamr. War riba, makan riba. Wa akli lahmil khinzir, makan daging celeng, babi. Wa ghairiha, dan yang selainnya, minal muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan. Wal fawahishi, dan perbuatan-perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi pokoknya segala perkara yang wajib untuk dilakukan, maka itu paling dicintai oleh Allah. Atau wajib untuk ditinggalkan, maka itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini paham insyaallah ya? Jadi ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, yakni al-faraid atau al-wajibat. Perkara-perkara fardu, perkara-perkara yang wajib. Ya, perkara yang fardu, perkara yang wajib. Apakah wajib mengerjakan? Apakah wajib meninggalkan? Maka di situ menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga wal faraidul batinatu, termasuk fardu juga adalah faraidul batinah. Ya, amal-amal fardu yang bersifat batin. Seperti apa? Kal ilmi billah, berilmu tentang Allah. Nah, ini juga amal fardu. Kita wajib tahu siapa itu Allah. Kita wajib tahu sifat-sifatnya Allah, wajib ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak sayang, bagaimana mungkin bisa cinta? Oleh karena itulah setelah ilmu, wal hubbi lahu, dan cinta untuknya.
wa tawakkuli alaihi, bertawakal kepadanya, wal khaufi minhu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah amal-amal fardu yang bersifat batin, yakni yang bersifat keimanan, bersifat i'tiqadiyah, yakni keyakinan. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Wa adaul faraidi, dan menjalankan, menunaikan amal-amal fardu, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, itu adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ahabbul a'mal, ya, sak demen-demene amal, ya, ilallahi ta'ala, mungguwe Allah Ta'ala, ya. Jadi amal, menunaikan amal fardu itu adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Wa asyadduha taqarruban ilaihi, dan yang paling keras, yang paling sangat pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal fardu, maka itu adalah perkara yang sangat dahsyat dengan amal fardu, gitu ya. Jadi lebih hebat daripada amal sunnah. Wa fil ityani bil faraidi, dan di dalam menjalankan, menunaikan amal-amal fardu, alal wajhil ma'muri bihi, di atas sisi yang diperintahkan dengannya, maka di sana terdapat sikap imtithalul amri, menjalankan perintah, wahtiramul amiri, pemuliaan terhadap yang memerintah. Jadi kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, yang fardu, maka di dalam kita menjalankan amal fardu itu sesuai dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka padanya, ya, tatkala kita menjalankannya, berarti kita telah menjalankan perintah. Yang kedua, memuliakan yang memerintah. Maka sebaliknya, kalau seseorang itu tidak menjalankan amal fardu, berarti maknanya dia telah durhaka kepada durhaka terhadap perintah, berarti dia telah bermaksiat, melakukan maksiat, lalu menghina yang nyuruh. Menghina yang nyuruh. Ya, misalkan ada seorang bapak nyuruh anaknya, "Nak, jupukno gelas iku, Nak." Anaknya jawab, "Moh." Kira-kira bapak ini yang apa kira-kira? Kira-kira bapak ini yang apa? Merasa dihina, merasa diejek, atau biasa aja? Wah, narek cilik. Kira-kira gimana kira-kira? Ya, kecewa. Ya, marah, murka, seperti itu kan? Kalau bapak murka sama anaknya paling jewit. Kalau Allah Subhanahu wa taala murka sama hambanya, dia apa no? Allah Subhanahu wa taala yang punya neraka nih, asyaddul azab, ya. Jadi dia punya azab yang sangat keras. Maka itu bentuk tidak memuliakan Allah, tidak memuliakan yang memerintah, bahkan itu ngece yang memerintah. Diperintah nggak mau jalan, berarti tidak ada pemuliaan kepada Allah. Yang berikutnya, wa ta'zimuhu, dan pengagungan yang merintah. Kita menjalankan amal fardu berarti kita mengagungkan yang merintah kita, yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bil inqiyadi ilaihi, yakni mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan tunduk kepadanya. Wa izhari uzmatir rububiyyati, dan menampakkan keagungan sifat rububiyahnya Allah, yakni sifat ketuhanannya Allah. Wa dzullil ubudiyyati, dan penghinaan peribadatan kepada Allah, ya. Jadi kalau kita menjalankan perintah, berarti terkumpul dalam diri kita banyak perkara. Menjalankan perintah itu sendiri, memuliakan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepadanya, menampakkan keagungan rububiyahnya, dan menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan, yakni dengan penghambaan. Fakana taqarrubu bidzalika, maka jadilah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal fardu tadi itu,
a'dhamal a'mal, menjadi sebesar-besarnya amal. Ya, menjadi sebesar-besarnya amal atau seagung-agungnya amal. Demikian. Sama sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Secara umum bahwasannya amal fardu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya wa ahabbul faraidi, dan amal fardu yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kalau tadi kan bersifat umum. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal fardu. Maka berikutnya amal fardu yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Ya. Kita perhatikan an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal mana yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Maka Nabi menjawab, salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha, yakni salat pada waktunya. Kita perhatikan qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, fihi, di dalamnya, annal bada'a ila salati, bahwasannya memulai salat fi awali awqatiha, di awal-awal waktunya, afdalu, lebih utama, minat tarahi fiha, daripada mengulurnya. Ya, jadi mengawali salat di awal waktunya atau memulai salat di awal waktunya lebih afdal daripada mengolor waktu padanya. Kenapa? Li'annahu, dikarenakan innama syurita fiha, disyaratkan padanya, antakuna habbal a'mal, untuk menjadi amal yang paling dicintai, idza uqimat, jika didirikan, liwaqtihal mustahabbi, pada waktunya yang disunnahkan. Paham di sini insyaallah ya? Paham badan? Ya, jadi mengawali, memulai sholat pada waktunya itu lebih afdol daripada mengulurnya. Ya, daripada mengulurnya. Kenapa? Syarat amal itu, sholat itu menjadi sholat yang paling dicintai oleh Allah atau amal yang paling dicintai oleh Allah kalau dia didirikan pada waktunya yang disunnahkan. Maka waktu yang disunnahkan adalah di awal waktu, ya, di awal waktunya. Taib. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, inna man dayya'a salatal mafrudata, sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan salat yang fardu, yang wajib, hatta yakhruja waqtuha, hingga keluar waktunya, min ghairi udhrin, tanpa uzur. Jadi siapa yang menyia-nyiakan waktu salat fardu hingga keluar waktunya tanpa udzur syar'i, ma'a khiffati mu'natiha alaihi, bersamaan dengan ringannya beban pelaksanaannya. Jadi ada orang nih menyia-nyiakan salat, dia tidak salat hingga waktunya keluar, padahal pelaksanaannya ringan. Dia tidak punya beban apa-apa, gitu ya. Dia tidak punya udzur apa-apa. Wa 'azimi fadliyah, disertai dengan besarnya keutamaan salat, fa huwa lima siwahuma adya'u. Maka orang yang seperti ini terhadap amal selain salat lebih menyia-nyiakan lagi. Kalau sholatnya disia-siakan, apalagi puasanya. Kalau sholatnya disia-siakan, sholat fardunya, apalagi sholat sunnahnya. Kalau sholat fardunya disia-siakan, apalagi zakatnya, sodakonya, maka semuanya menjadi
tersia-siakan ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Maka pada dasarnya salat itu merupakan ukuran. Salat itu merupakan ukuran seseorang itu benar enggak amalnya selain daripada salat. Kalau salatnya enggak benar, yakin amal yang lain juga enggak benar. Ya, yakin amal yang lain juga tidak benar. Nah, seperti itu. Kemudian fa ikhrajuha an waqtiha, maka mengeluarkan salat an waqtiha dari waktunya muharramun, hukumnya diharamkan. Jadi mengeluarkannya dari waktunya diharamkan, tidak boleh. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang misalkan salat zuhur di waktu asar, berpahala atau berdosa? Berdosa kalau tanpa uzur syar'i. Kanok gawe ini dijamak. Kanok gawe ini dijamak, mantenan dijamak. Misalkan gitu ya. Kan banyak ya, manten dikiranya itu uzur syar'i, akhirnya kemudian dijamak-jamak. Haram itu mengeluarkan tanpa uzur syar'i. Ya, mantenan itu bukan uzur syar'i. Ya jamaah sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Uzur syar'i safar misalkan, atau sakit misalkan gitu ya, atau ada khauf, ketakutan misalkan, perang berkecamuk misalkan, maka itu boleh ya untuk dipindah waktunya misalkan karena ada udzur syar'i ya. Adapun tanpa ada udzur syar'i kemudian dia mengeluarkan dari waktunya, maka salatnya tidak sah, tidak diterima, dan dia berdosa. Ya, demikian jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala, dan sungguh telah berfirman Allah taala, Allah yang maha tinggi, fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa orang-orang salat yang celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang terhadap salat mereka sahuna, mereka lalai. Jadi orang yang salat celaka. Ono wong salat mlebu neraka, ono. Ya, ini orang yang sholat keluar dari waktunya, orang yang menyia-nyiakannya, orang yang menunda-nunda pelaksanaannya, maka dia sholat tapi masuk neraka kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu lil musallin, maka firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang salat, yakni al musallin. Siapa mereka? Alladzina hum ahlus shalah, yaitu mereka orang-orang banyak yang mereka itu adalah orang yang ahli mengerjakan salat. Waqad iltazamu biha, dan sungguh mereka konsisten dengan salat. Summa, kemudian hum, mereka, anha, dari salat, sahuna, lalai. Ya memang mereka salat, tidak meninggalkan salat, tetapi lalai terhadap salatnya. Ya misalkan asar jam 5, salat gak ditinggalkan, wedi kepelayu-pelayu sampean gitu ya. Salatnya dia kepelayu-pelayu, lari takut kemaghriban, bener nggak? Ya, memang nggak benar jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak meninggalkan sholat gitu ya. Akan tapi karena mengerjakannya dengan lalai sampai hampir habis waktunya, diancam dengan fawailun lil musallin. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, imma an fi'liha bil kulliyah, bisa jadi dia lalai dari pelaksanaannya bil kulliyah secara keseluruhan, lalai melakukannya. Ya, masih bolong misalkan gitu ya. Dia lalai dari mengerjakannya, jadi bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak gitu ya. Duhur lewat, asar nutup ya, maghrib nutup, isya lewat, subuh bablas, tapi si ono salate gitu ya. Orang-orang yang semacam ini masuk ini fawailun lil musallin ya. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, wa imma, dan bisa jadi an fi'liha dia lalai dari mengerjakannya fil waqtil muqaddar, pada waktu yang telah ditentukan, laha, bagi salat, syar'an, secara syar'i. Fayukhrijuha, kemudian dia mengeluarkannya an waqtiya, dari waktunya, bil kulliyati, dengan keseluruhan. Tadi itu duhur ditaruh di asar tanpa udzur syar'i,
asar taruh maghrib tanpa udzur syar'i, ya, maghrib taruh isya tanpa udzur syar'i misalkan, maka ini juga masuk dalam kaitan atau ayat fawailul lil musallin. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maqala, dia berkata, sahun, siapa mereka? yakni alladzina yuakhiruna an awqatiha, yakni orang-orang yang mengakhirkannya, yakni mengakhirkan salat an awqatiha, dari waktu-waktunya. Jadi mereka mengakhirkannya. Jadi hati-hati di sini kita jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala dari mengakhirkan waktunya. Taruhlah waktu salat kita bagi menjadi 3, ada awal, ada tengah, ada akhir. Jadi jangan kita melakukannya di waktu sepertiga yang terakhir tanpa ada udzur syar'i, maka kita masuk di dalam ancaman fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa an Abil Aliyah, dari Abul Aliyah, beliau mengatakan la yusallunaha limawaqitiha, mereka tidak sholat pada waktu-waktunya, gitu ya. Ini juga termasuk dalam golongan sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholat. Jadi mereka tidak sholat di waktu-waktunya. Lalu apa? Wala yutimmuna ruku'aha, termasuk orang yang lalai. La yutimmuna ruku'aha, mereka tidak menyempurnakan rukuknya. Mereka tidak menyempurnakan rukuknya. Rukuknya cepet. Wala sujudaha, tidak juga sujudnya. Jadi mereka tidak menyempurnakan rukuk, tidak juga menyempurnakan sujudnya. Ya, jadi cepet. Ya, tidak sempurna rukuknya. Rukuknya jengkulat-jengkuli, jedal-jedul ngoten tok ya. Jadi tidak tumakninah ya. Maka ini adalah orang salat tetapi sahun, lalai terhadap salatnya. Tidak sempurna rukun tumakninahnya. An salatihim sahun. Ya, an salatihim sahun. Imma an waqtihal awal, bisa jadi mereka lalai dari waktunya yang pertama. Fayuakhiruna ila akhirih, lalu mereka mengakhirkannya sampai akhirnya, daiman, selalu. Wis buondino telat. Wis tiada hari tanpa telat, tiada hari subuh tanpa kerinan, misalkan gitu ya. Tiada hari zuhur melainkan sholat zuhurnya 2:30, tiada asar melainkan jam 5, tiada maghrib bareng sama isya. Tiap hari seperti itu, maka ini masuk orang yang lalai. Au ghaliban atau kebanyakannya. Jadi kebanyakan sholatnya itulah lalai. Jadi kebanyakan sholatnya itu lepas, ya. Jadi tidak pada waktunya. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha, dan bisa jadi dia lalai dari penunaian sholat bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan dengan syarat-syaratnya, alal wajhil ma'muri bihi, di atas sisi yang diperintahkan dengannya, dengan dari cara yang diperintahkan dengannya. Ya, dia tidak menjalankan rukun-rukunnya, tidak menjalankan syarat-syaratnya. Wa imma anil khusyu'i, termasuk juga lalai dari kekhusyuan. Tidak khusyuk dalam sholatnya. Sholat takbir Allahu Akbar iling, marunu lali ingat-ingat salam. Ya, jadi ilingnya cuma loro. Ya, ini ujung sama pangkal sama ujung tok ya, ujung sama pangkal ilingnya ikut tok wis. Takbir sama salam, iling ikut tok. Yang lainnya enggak iling, enggak ingat sama sekali. Ya. Lek sujud terlalu khusyuk sampai digugah, misalkan gitu ya. Ya, terlalu khusyuk sampai digugah, keturunan maksudnya ya. Jadi wa imanil khusyu'i wa tadabburi li ma'aniha, atau juga dia lalai dari tadabbur terhadap makna-makna salat, tidak bisa tadabbur. Ya, tidak bisa merenungi, mentadabburi, ya, memaknai apa yang dia baca di dalam salatnya. Maka ini juga masuk di dalam sahun. Yani an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Demikian jemaah sekalian, dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melihat bagaimana salatnya para salaf, ya. Bagaimana salatnya para salaf, ya, jemaah sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
biar kita tahu bagaimana mereka. Dari Sulaiman bin Yasar bahwasanya Al-Miswar bin Makhramah memberitakan sebuah berita tentang tertusuknya Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia masuk bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka tatkala masuk waktu subuh, ya, maka mereka berkata as-salah, as-salah, salat, salat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan na'am, iya. Wala hadza fil Islam liman taraka shalah, dan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Fa kharaja wal jarhu yath'ubu daman. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang saat itu dalam keadaan tertusuk, ya, luka parah, keluar menuju salat dalam keadaan darah tetap mengalir. Padahal seharusnya punya uzur untuk tidak mendatangi salat berjamaah, tapi tetap maksa. Kenapa? Karena pentingnya sholat berjamaah, ya, pentingnya sholat pada waktunya, ya, jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Umar radhiyallahu taala anhu, "Idza ra'aitumur rajula yudayyi'us salata," jika engkau melihat seseorang yang menyia-nyiakan salat, fahuwa, maka dia orang yang menyia-nyiakan salat itu, wallahi, demi Allah, li ghairiha min haqqillah, untuk selain salat dari hak Allah, asyaddu tadyi'an, lebih sangat penyia-nyiaannya. Kalau salat sudah disia-siakan, apalagi yang lain. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kita perhatikan. Lalu juga ada riwayat lagi dari Abu Bahriyah, dia berkata, aku pernah masuk masjid, lalu aku mendengar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man sarrahu an ya'ti Allah azza wa jalla wa huwa aminun, siapa yang senang nanti mendatangi Allah dalam keadaan aman, falyati hadhihi salawati al-khamsa, maka hendaknya dia mendatangi salat-salat 5 waktu ini, haitsu yunada bin, sekiranya mereka dipanggil dengannya, ya. Jadi siapa yang pengen ketemu Allah, mendatangi Allah nanti dalam keadaan aman, fahuwa amin, ya, dalam keadaan aman, maka datangi salat yang kamu dipanggil. Salat apa? Ono panggilan nih, salat fardu, salat 5 waktu, gitu ya. Didatangi kemana? Ke masjid. Fa innahunna min sunanil huda, dikarenakan salat 5 waktu yang ada panggilannya tadi itu bagi kaum laki-laki adalah ke masjid, termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Wa mimma sannahu lakum nabiyukum, dan termasuk perkara yang nabi kalian telah menyunnahkannya, ya. Wala yaqillu innali musalla fi baiti fa usalli fihi, dan tidak berat sebenarnya, ya, aku punya musola di rumahku lalu aku sholat di dalamnya, sebenarnya enggak berat, gitu ya, tapi enggak mau, gitu ya. Jadi tidak berat sebenarnya bikin musola di dalam rumah atau sebelah rumah, nggak berat, bisa. Lalu aku sholat di dalamnya, tapi nggak mau. Kenapa? Lebih memilih apa, mas? Masjid. Fa innakum in fa'altum dzalika, seandainya sungguh kalian jika melakukan yang demikian, ini bikin musola di rumah kalian, lalu meninggalkan sholat berjamaah di masjid, taraktum sunnatan nabiyikum, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam ladhalaltum, dan seandainya kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, maka pastilah kalian akan tersesat, ya. Ini sama sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salafun saleh, ya, salafun saleh. Ya, kalau kita misalkan melihat bagaimana salatnya Ibnu Zubair radhiyallahu taala, kita nggak bisa membayangkan. Beliau salat di hijr. Hijr itu apa? Di kamar, di rumahnya, ya, atau juga di dalam Ka'bah yang sekarang ada hijrnya, gitu ya. Sementara itu ketapel besar manjanik, tahu manjanik nggih? Tahu nggih? Jadi ketapel besar manjanik itu yang diisi batu besar, dilemparkan, gitu ya. Jadi dilemparkan kena sampingnya, belar gitu, gak noleh blas, fama yaltafit, maka dia ndak noleh sama sekali. Kenapa? Saking
khusyuknya. Krungu ya krungu tapi gak direken, gak bereaksi blas. Kenapa? Karena sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam redaksi yang lainnya disebutkan bagaimana salatnya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu putranya Zubair bin Awam dan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kana yasjudu hatta tanzilal asafiru ala dhahrihi. Kalau dia sedang salat, maka burung-burung pipit itu bertengger di punggungnya. Ya, kok iso bertengger di punggungnya? Dikira watu, la tahsibu illa jazmu haid. Dikira ini apa? Watune tembok. Saking apa? Saking khusyuk nih, antenge gak obah blas, gitu ya. Itu salatnya salafus saleh ya, dan mas sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Wis gak koyo salat awak dhewe blas nggih. Nggih. Oh, mekaile salatnya. Taib. Ada lagi yang lain. Kita perhatikan jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala, wa kana Sa'id ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Sa'id ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala idza fatathu salatul jamaah, jika dia ketinggalan salat jamaah baka menangis. Sampeyan ping pinten ketinggalan salat jamaah? Awak dhewe ini lho, ping pinten ketinggalan salat jamaah? Wus balak-balik sampe gak iso ngitung. Tahu nangis? Nah, nate nangis? Mboten nate nggih, nggih padha kan ya. Nggih, ndak pernah nangis. Kenapa? Karena napa? Iman kita ini yang kurang. Tidak seperti bagaimana para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, ya, bagaimana kedudukan salat di hati-hati mereka, ya, yang sangat besar, sehingga tatkala ketinggalan salat berjamaah maka menangis. Karena merasa kehilangan satu pahala yang sangat besar, yang merasa rugi kehilangan satu pahala yang sangat besar. Jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkata Ghassan, bercerita kepada aku ibnu akhi, putra saudaraku, yakni Bishr bin Mansur rahimahullahu taala qala, dia berkata, ma raaitu ammi fatathu takbiratul ula. Aku tidak pernah melihat pamanku ketinggalan takbir yang pertama. Wa qala Waqi', berkata Waqi', kana al-Amash rahimahullahu taala qariban min 70 sanah, dia mendekati 70 tahun. Lam tafuthu takbiratul ula. Selama 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 70 tahun tidak tahu ketinggalan takbiratul ihram. Awak dewe umur sik separuh abad wis bolak-balik ketinggalan takbiratul ihram, ya. Wa khalaftu ilaihi qariban min sanatain. Lalu ini yang bercerita, aku ndengkik dhek. Artinya aku selalu bersebelahan dengannya, ya, aku selalu nguntit dia selama 2 tahun. Fama ra'aituhu yaqdi rakaatan. Aku tidak pernah melihatnya ngodok 1 rakaat. Artinya begitu imam salam dia berdiri, tidak pernah. Itu dilakukan 1 rakaat pun tidak pernah. Ini yang bercerita pengen roh nyoba ngancani selama 2 tahun. Ya, Allahu Akbar. Ini ibadahnya para salafus saleh, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan rotok kereng mana ini. Qala Waqi' ibnul Jarrah rahimahullah, berkata Waqi' bin Jarrah rahimahullah, man tahawana bit takbiratil ula, siapa yang tahawana meremehkan takbiratul ihram, takbir yang pertama, faghsil yadaika minhu, cuci tanganmu darinya. Sampai keren gak ini? Ya, kalau kamu melihat ada orang yang dia meremehkan takbiratul ihram, cuci tanganmu darinya. Kenapa maksudnya? Najis mboten ngoten maksudnya, mun disalah pahami gitu ya. Ya artinya ojo koncoan ambek dhek, itu maksudnya, bukan mari salaman tuh dicuci, ndak gitu ya. Jadi maksudnya di situ maksud faghsil yadaika minhu bukan secara makna zahirnya, ndak. Ya, cuci, basuhlah kedua tanganmu darinya. Ya, maksudnya di situ jangan kamu jadikan dia teman baik.
Ya, demikian. Ya mas sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayat yang lain yang menunjukkan bagaimana salatnya para salaf. Dari Muhammad bin Sama'ah Al-Qadhi rahimahullahu taala, dia pernah berkata, "Makathu arba'ina sana lam tafutni takbiratul ula illa yauman wahidan." Aku berdiam diri selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, kecuali 1 hari ketinggalan takbiratul ihram. Matat fihi ummi, di dalamnya ibuku mati. Gara-gara ngurusi ibu yang meninggal, ketinggalan takbiratul ihram. Fafatani fihi salatun wahidatun fi jamaah. Dalam 1 hari yang ibunya meninggal tadi itu, dia cuma ketinggalan 1 sholat saja secara berjamaah, ngurusi ibunya yang meninggal. Fakumtu, maka aku pun berdiri. Fasallaitu khamsan wa ishrina salatan, lalu sholat 25 sholatan. Kenapa? Karena sholat fardu atau sholat berjamaah pahalanya 25 derajat. Dia nggak bisa berjamaah, akhirnya apa? Sholat ping selawi biar dapat 25. Biar dapat 25. Kenapa pilih 25? Ya. Karena ada riwayat 27, ada riwayat apa? 25. Ya, sebagian para ulama mengatakan 25 kalau sirriyah, 27 kalau jariyah. Maka di sini kemudian dia sholat 25 sholatan untuk memburu 25 derajat yang dia ketinggalan. Taib, uridu bidzalika, yang kuinginkan dengannya adalah at-tad'ifa, pelipat gandaan pahala, biar menyamai 1 kali sholatan berjamaah. Maksudnya gitu. Inginnya, niatnya gitu ya. Kalau kita kan biasa kan niatnya apa carane nambeli ketinggalan 25 derajat. Jadi kan enggak ono ngene awak dhewe kan gitu ya. Tidak terpikirkan sama sekali. Kalau mereka terpikir sekali, gak iso turu barang gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Maka untuk menghibur dirinya dia sholat 25 kali. Misalkan zuhur 4 rakaat ya. Yang pertama wajib, yang 24 sunnah. Lakoni ping 24. Nah itu ya, berarti 100 rakaat. Kan dia berarti dia 100 rakaat. Maka setelah selesai dia sholat 25 kali, ghalabatni aini, maka mataku mengalahkanku, artinya aku pun tertidur. Fa'atani atin, lalu dalam tidur datanglah seorang yang datang kepada aku. Faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, qad shallaita 25 salatan, kamu telah sholat sebanyak 25 kali sholatan. Walakin akan tapi kaifla laka bitaminil malaika, akan tapi apa, bagaimana keadaanmu kalau dibandingkan dengan aminnya malaikat? Masih kon mang salat selawe tapi gak ono amine malaikat. Kalau salat berjamaah ada aminnya malaikat, gitu ya. Jadi sik gano apa nih dengan salat tadi itu secara berjamaah, sekalipun diganti dengan 25 rakaat, tapi itu sholat sendiri, gano amini para malaikat. Demikian ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi riwayat yang lain dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala, dia berkata, ma fatatni salatu fi jama'atin mundu 40 sanah. Aku tidak pernah ketinggalan 1 sholat pun dalam berjamaah sejak 40 tahun. Ini semuanya pelajaran untuk kita semuanya ya, untuk memperbaiki diri kita semuanya tentunya. Ya, karena kita semuanya adalah dalam tahap belajar semuanya. Belajar untuk istiqamah ya. Kita semuanya belajar untuk mengikuti bagaimana sih ibadahnya para salafun saleh. Kemudian waqala aidan rahimahullah, berkata juga beliau rahimahullahu taala, ma adzanal muadzinu mundu 30 sanah, tidaklah seorang muadzin itu adzan sejak 30 tahun yang lalu, illa wa ana fil masjid, melainkan aku di dalam
masjid. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Kebanyakan di antara kita itu enggak budal nang masjid, lek dorong krungu adzan. Nah, ini kita memperbaiki diri kita semuanya. Ya, sebisa mungkin kita ada di masjid sementara muadzinnya belum adzan. Ya, ini adalah perilakunya salafun saleh. Ya, perilakunya salafun saleh. Ya, kalau di tempat kita tak jalan wis adzan kan gitu ya. Kalau di tempat kita Pak jalan wis adzan gitu. Kalau durung adzan enggak budal. Lah ini koreksi untuk diri kita semuanya ya, untuk diri kita semuanya. Bahwasanya seharusnya kita yang menunggu salat bukan salat yang menunggu kita ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi misalkan salat ya habis adzan ya, kemudian adzan sing adzan ya muadzin itu ijen ya, karena sing teko marono teko situk-situk teko lah gak komat-komat. Datang satu, kemudian dia sholat sunnah, dia selesai datang lagi yang lain sholat sunnah, datang lagi yang lain, semua koyok berurutan semua cinta gak komat-komat meliannya. Kita lanjutkan sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan rahimahullah, berkata juga beliau yakni Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala, man hafadha ala salawatil khamsi, siapa yang menjaga salat 5 waktu fi jama'atin dalam jamaah, faqad mala'al barra wal bahra ibadatan, maka sungguh dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah ya. Jadi karena besarnya keutamaan salat berjamaah di masjid ya. Ya kalau misalkan sholat subuh lah misalkan gitu ya, sholat sunnahnya sholat subuh apa keutamaannya? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal ini sholat sunnah, sementara sholat fardu lebih dicintai oleh Allah. Kalau sholat sunnahnya itu saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya kan gitu ya. Kalau sholat qobliyah subuhnya seperti itu, apalagi sholat subuhnya. Ya lebih baik lagi mungkin dunia dan seisinya berlipat-lipat ya jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat dilakukan secara terus-menerus, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunya lahu baitun fil jannah, atau banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Padahal itu sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Kalau 12 rakaat saja dilakukan dapat satu rumah di surga. Lah kalau sholat fardu dapat apa? Yang lebih baik daripada rumah di surga nggak tahu. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalkan Nabi pernah mengatakan man shalla arba'an qabla dzuhri wa arba'an ba'dahu harramallahu alaihi nar. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudahnya diharamkan dari api neraka, apalagi zuhurnya, gitu ya, apalagi zuhurnya. Kalau sunnahnya seperti itu, apalagi zuhurnya. Kalau sholat sunnahnya keutamanya besar seperti itu, apalagi sholat fardunya. Ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar lagi. Ya demikian, ya. Baik. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita beralih ke puasa, misalkan puasa sunnah misalkan Arafah yukafirus sana al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa setahun yang lalu dan kemudian, padahal itu sunnah, apalagi yang wajib seperti Ramadan, ini jauh lebih besar daripada itu. Ya, dan mas sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa membandingkan dengan amal-amal sunnah yang sampai kepada kita keutamaannya, maka yang fardu jauh lebih besar, jauh lebih utama daripada amal yang disunnahkan. Ya, demikian jamaah sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, demikian. Ya. Mungkin ini cukup pada kesempatan kita di malam hari ini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau Anda bertanya, kita persilakan. Tafadhol, monggo. Anda bertanya? Kita beralih ke pendengar radio. Tafadhol.
Nah, waktunya habis. Satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Baik. Yang pertama dari Ibu Tina di Pakis. Assalamualaikum Ustaz Syarif Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya sudah pada masuk pondok sehingga sekarang di rumah tidak ada teman untuk sholat jamaah. Mana yang lebih betul bagi saya, sholat fardu berjamaah di musola yang tidak jauh dari rumah atau di masjid yang jaraknya lebih jauh dari rumah, ataukah sholat sendiri di rumah? Jazakumullah khairan. Baik. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala pertanyaannya mana yang lebih baik, di rumah sendirian ya, enggak ada teman untuk berjamaah gitu ya. Mana yang lebih baik, sholat sendiri di rumah atau di musola yang lebih dekat atau di masjid yang lebih jauh? Maka yang afdol sholat sendiri di rumah bagi kaum wanita. Ya, Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa salatuhunna fi buyutihinna khairun lahun. Jangan kalian menghalangi hamba-hamba wanita Allah dari mendatangi masjid-masjid Allah, sementara sholat mereka di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maka kalau ditanya mana yang lebih afdol, bagi saya sholat fardu berjamaah di mushola yang tidak jauh dari rumah atau di masjid yang jaraknya lebih jauh dari rumah, atau sholat sendiri, jawabannya afdol sholat sendiri di rumah, lebih afdol. Kalau misalkan datang ke masjid mendapatkan pahala setiap langkahnya diangkat 1 derajat, dihapus 1 dosa, diberikan 1 kebaikan setiap langkahnya, maka sholat di rumah lebih baik daripada itu. Gitu ya. Kalau misalkan sholat berjamaah di masjid dapat 27 derajat, maka bagi wanita sekalipun sholat sendiri di rumah lebih baik daripada 27 derajat, dan seterusnya. Karena Nabi mengatakan wassalatuhunna fi buyutin khairun lahun. Salat mereka di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Namun tidak dihalangi bagi mereka untuk berangkat ke masjid. Misalkan di masjid ada taklim, yang di rumahnya tidak ada taklim, gitu ya. Ada pengajian, yang di rumahnya tidak pengajian. Maka kalau di sana ada nilai plus, ya maka silakan berangkat ke masjid untuk mendapatkan plusnya tadi, gitu ya. Bukan berarti kemudian sholatnya di masjid lebih baik daripada sholatnya di rumah. Tidak, tetap sholatnya di rumah lebih baik daripada sholatnya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Oh iya. Iya, apa namanya? Kalau misalkan di masjid lebih bisa mendatangkan kekhusyuan, gitu ya, karena imamnya misalkan, atau karena di sana dia bisa melihat teman-teman yang salihah misalkan, sehingga semangat untuk ibadah, ya bagus mereka datang ke masjid. Tapi kalau misalkan datang ke masjid malah oleh ganjaran malah ngerasani wong, mari sholat ya antara maghrib sama isya ngerumpi lungguh sembujung ambek ngerasani wong nunggu sholat isya, ya ilang isoan ganjarane ya. Salah nang masjid gak luwe afdol, dikurangi ganjarane ambek dosane ngerasani wong, ya sudah di rumah aja kalau seperti itu. Ya. Demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala cukup insyaallah ya. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini dalam pembahasan poin yang keempat dari amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-faraidu, amal-amal fardu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa istiqamah dan bersemangat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah.